Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Halim Mauludin. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan mengulang materi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Husain mengenai pembatal tauhid menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab. Lanjut. Sebelum kita kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, adalah seorang ulama Islam, aktivis dan teologi dari Nazir di Arabia Tengah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Itu mungkin sedikit biografi dari Muhammad Abdul Wahab. Lanjut, pas pertemuan minggu lalu Ustadz Husain menyebutkan bahwa pembatal kalimat syahadat la ilaha illallah itu ada 10. Beliau mengutip dari Syekh Muhammad Abdul Wahab, tetapi yang disampaikan oleh Ustadz Husain baru 6. Nah, mungkin di sini saya tuliskan juga 6. Yang pertama syirik, tawassul, ar-ridatu, al-maksiyatu, nifaq, bid'ah. Nah, di sini saya tidak akan membahas 6-nya. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi hanya satu saja, yaitu tentang syirik. Mengingat kalau saya membahas semuanya ini perlu waktu yang cukup panjang ya, dan perlu ilmu yang lebih dalam lagi. Mungkin saya akan menjelaskan tentang ini ajalah, tentang syirik atau menduakan Allah. Lanjut, banyak dalil yang menyebutkan bahwa perbuatan syirik adalah dosa besar, dan syirik ini akan membatalkan syahadatain atau ketauhidan seseorang. Dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas gitu bahwa syirik itu adalah dosa besar. Sebagaimana di Quran surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirradzim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman aziman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa dan Dia akan mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, sudah jelas dalam Quran surat An-Nisa Allah menyebutkan bahwa siapapun yang mempersekutukan Allah ataupun siapapun yang berbuat syirik pasti itu sudah melanggar ketentuan Allah ataupun dia sudah melakukan dosa besar. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Terus dalil selanjutnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 88, lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka perbuat. Nah, ini sudah jelas juga ya bahwa ketika seseorang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, pasti amal nanti bakal sia-sia. Kalau paribahasa Sunda mah capek gawe teka pake gitu kan. Jadi nanti sia-sia kalau kita mempersekutukan Allah atau kalau kita berbuat syirik. Terus dalam Quran surat Ad-Zumar juga menjelaskan Allah ayat 65, walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasyirin.
sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dari 3 dalil di atas sudah jelas ya bahwa syirik itu adalah dosa besar, dosa yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Adapun hadis yang menerangkan bahwa syirik itu dosa besar sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentulah wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, syirik dan durhaka kepada orang tua. Nah, dari hadis Nabi di sini sudah jelas ya. Nabi juga menegaskan bahwa Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kamu tahu dosa yang paling besar? Para sahabat tidak tahu, tetapi Nabi menyebutkan bahwa dosa besar itu adalah berbuat syirik dan seterusnya, dan durhaka kepada orang tua. Ingat tuh, bagi yang punya orang tua, kalian ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Nah, perlu kita ingat ya, dari perbuatan syirik jangan sampai kita terjerumus dari perbuatan syirik ini, terutama syirik kecil. Terkadang kita suka tidak ingat, kita suka lupa bahwa kita juga sudah berbuat syirik, tapi syirik kecil yang disebut riya gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Pada hari kiamat ketika membalas amal manusia, Allah berfirman, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian ingin pamer kepadanya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini kita harus muhasabah lagi diri kita, jangan sampai diri kita melakukan perbuatan syirik ataupun syirik kecil, riya. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbuat hal yang demikian, ya Nabi melarang gitu. Bahkan Nabi takut gitu kepada umatnya yang berbuat syirik kecil. Kenapa? Karena kata Allah, pergilah kalian ke orang dahulu kalian ingin pamer pada dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Dalam artian ketika kita mempunyai sesuatu terus kita pamerkan, tentu saja yang kita pamerkan itu tidak akan memberi manfaat ketika kita di akhirat gitu kan. Nah, itu jangan sampailah kita berbuat hal yang demikian. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembatal-pembatal syirik. Saya membahas hanya satu, pembatal-pembatal syirik. Pembatal-pembatal syahadat, saya membahas hanya satu, mengenai tentang syirik. Mungkin kalau ada kesempatan lain saya akan membahasnya semuanya gitu. Tapi insyaallah lah. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.